adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan kembali nih merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah menjagai waktu-waktu istirahat kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan biarlah kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, renungan harian kita pada hari ini terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Tetapi Lausamela akan membacakan pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu ia berusia 20 tahun dan ia memerintah di Yerusalem 16 tahun lamanya. Ia tidak mengikuti teladan yang baik dari Raja Daud leluhurnya, melainkan melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan Allahnya. Ia hidup seperti raja-raja Israel, bahkan mempersembahkan putranya sendiri sebagai kurban kepada dewa menurut kebiasaan buruk orang-orang yang telah diusir Tuhan dari negeri Kanaan ketika orang Israel memasuki negeri itu. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang salah satu Raja Yehuda yang paling jahat, yaitu namanya adalah Raja Ahaz. Dia bukan hanya menyembah berhala adik-adik, tetapi dia juga membakar anaknya sendiri untuk mempersembahkan bagi para berhala. Bayangkan adik-adik, anaknya sendiri dia bakar hanya untuk mempersembahkan korban kepada berhala. Wah adik-adik, ini merupakan tingkah laku atau tindakan yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Ini merupakan suatu tindakan atau tingkah laku yang sangat tidak berkenan bagi Tuhan. Nah adik-adik, Ahaz ini adalah raja yang paling berani melakukan dosa, bahkan mengalahkan keperdosaan raja-raja Israel. Perbuatannya membuat Tuhan murka kepada dia dan kepada seluruh Yehuda. Bahkan sehingga Tuhan pun menggerakkan Raja Aram dan Raja Israel untuk memukul Yehuda. Kekalahan yang ditimbulkan oleh Israel bagi Yehuda sangatlah besar adik-adik. Ratusan ribu orang mati karena serangan itu. Jadi karena Raja Ahaz ini terjepit oleh bangsa Aram dan Israel, Ahaz membayar orang-orang Asyur untuk menolong dia. Nah adik-adik, di dalam bagian firman Tuhan kita pada pagi hari ini dituliskan bahwa Ahaz mengambil emas dan perak dari rumah Tuhan serta harta benda istana, lalu mengirimnya sebagai hadiah kepada Raja Asyur. Bahkan juga adik-adik, dia mendirikan sebuah mezbah untuk penyembahan. Bahkan adik-adik juga, dia itu meminta petunjuk dari roro nenek moyang adik-adik, bukan dari Tuhan. Seharusnya kan raja-raja Yehuda, raja Israel itu meminta petunjuk kepada Allah orang Israel, yaitu Allah yang benar itu. Nah adik-adik, melihat tindakan ini, Tuhan murka karena tindakan Ahaz. Tuhan tetap mengirimkan Israel, Raja Aram, bahkan juga Asyur untuk membuat Yehuda berada di dalam keadaan terjepit. Tetapi reaksi Ahaz gimana ya? Adik-adik, dia bukan bertobat, dia bukan berbalik kepada Tuhan, tetapi dia malah bertindak lebih menjijikkan, yaitu mempersembahkan anaknya kepada berhala. Di tengah-tengah penghukuman yang Tuhan berikan, yang dilakukan Raja Ahaz ini bukan bertobat dan kembali kepada Tuhan, tetapi dia bertindak lebih jahat dan mengikuti cara-cara yang sangat berdosa. Tuhan memberikan keadaan terdesak kepada Raja Ahaz dengan maksud supaya Raja Ahaz ini bertobat, supaya Raja Ahaz ini meninggalkan perilaku-perilakunya yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Ahaz. Dia malah memohon pertolongan dari para berhala yang sangat Tuhan benci itu adik-adik.
Nah, melalui kisah ini kita belajar adik-adik bahwa ketika kita melakukan kesalahan, bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memakai orang lain, memakai orang tua kita, memakai guru kita, memakai juga renungan-renungan kita, memakai ayat-ayat firman Tuhan, maka adik-adik jangan adik-adik terus melakukan kesalahan itu, tetapi berbaliklah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan ingin supaya adik-adik kembali kepada Tuhan, bertobat dari tindakan-tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan ingin bahwa kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan juga menuruti perintah-perintahnya melalui firman-Nya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa ketika kami melakukan kesalahan dan diingatkan oleh orang tua kami, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ataupun guru-guru kami dan para lausa kami, ajarkan kami untuk mau meninggalkan tindakan-tindakan kami yang salah, perilaku-perilaku kami yang salah. Dan apabila Tuhan mendapati kami melakukan kesalahan, maka Tuhan, kami memohon ampun, biarlah anugerah Tuhan berlaku bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, bye-bye.